Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, selamat siang Ibu Ari dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami kelompok 8 dari kelas 3B akan mempresentasikan mata kuliah hari ini yaitu Auditing 1 mengenai materi pengendalian internal dan resiko pengendalian. Baik, sebelum kami mempresentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Putu Satyadadi Saputra dengan NIM 2017-051036 dan rekan saya yaitu Putu Wahyu Permana Arta dengan NIM 2017-051053 dan rekan saya yang terakhir yaitu Rahelia Riz Juliani dengan NIM 2017-051059. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kami memulai presentasi materi pada hari ini. Untuk materi yang pertama, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Putu Wahyu Permana Arta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, nah, pada kali ini saya akan membahas submateri yang pertama, yaitu mengenai tujuan pengendalian internal. Nah, pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Nah, pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud, dan melindungi sumber daya organisasi, baik yang berwujud seperti mesin, lahan, dan bangunan, maupun yang tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Nah, dalam pengendalian internal, intinya proses dari aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Next. Nah, sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Nah, kebijakan dan prosedur tersebut seringkali disebut sebagai pengendalian dan secara kolektif akan membentuk suatu pengendalian internal entitas. Nah, manajemen biasanya memiliki 3 tujuan umum. Nah, berikut seperti yang dapat dilihat di slide, dalam merancang sistem pengendalian terdapat keandalan laporan keuangan, yang kedua ada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi, dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, di sini yang pertama saya akan bahas mengenai keandalan laporan keuangan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi para investor, kreditor, dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan, seperti misalnya GAAP. Nah, tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab laporan keuangan. Nah, yang kedua terkait efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi. Nah, pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Sebagai tujuan penting atas pengendalian tersebut seperti halnya akurasi informasi keuangan dan non-keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam mengambil keputusan oleh para pengguna laporan tersebut. Nah, yang terakhir terkait kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Perusahaan publik, perusahaan non-publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum-hukum hak-hak sipil. Sedang yang terkait darat dengan akuntansi, misalnya seperti peraturan pajak, penghasilan, dan kecurangan. Nah, manajemen merancang sistem pengendalian internal agar mencapai ketiga tujuan yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Fokus auditor dalam pengauditan dan laporan keuangan maupun audit atas pengendalian internal terletak pada pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan, ditambah beberapa pengendalian terhadap kegiatan operasional dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang dapat berdampak secara signifikan pada laporan keuangan tersebut. Next. Nah, berikut saya akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor dalam pengendalian internal. Nah, tanggung jawab terhadap pengendalian internal berbeda bagi manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga pengendalian internal entitasnya. Nah, manajemen pada perusahaan publik, contohnya di Amerika Serikat, juga diharuskan untuk mematuhi pasal 404 untuk laporan yang diterbitkan untuk publik mengenai efektivitas pelaksanaan pengendalian internal tersebut.
Sebaliknya, tanggung jawab auditor termasuk memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Nah, auditor perusahaan publik di Amerika Serikat juga diharuskan oleh pasal 404 untuk menerbitkan laporan audit terkait dengan penilaian manajemen terhadap pengendalian internalnya, termasuk opini auditor terhadap efektivitas operasional pengendalian tersebut. Nah, yang pertama di sini terdapat tanggung jawab manajemen untuk menegakkan pengendalian internal. Nah, manajemen bukan auditor yang harus menegakkan dan memelihara pengendalian internal entitasnya. Konsep ini konsisten dengan ketentuan bahwa manajemen bukan auditor yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PABU. Nah, terdapat dua konsep penting yang mendasari manajemen dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal ini, yaitu keyakinan yang memadai dan keterbatasan bawaan. Nah, yang pertama, keyakinan yang memadai. Sebuah perusahaan harus menyusun pengendalian internal yang mampu memberikan keyakinan yang memadai, bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah diselesaikan secara wajar. Pengendalian internal yang dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan manfaat maupun biaya atas pengendalian tersebut. Keyakinan yang memadai hanya akan memberikan kemungkinan terjadinya salah saji material dengan probabilitas yang sangat kecil, tidak dapat dicegah atau tidak terdeteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian internal. Yang kedua, mengenai keterbatasan bawaan. Nah, pengendalian internal tidak mungkin sepenuhnya efektif tanpa mempedulikan kehati-hatian yang telah dilakukan dalam merancang dan menetapkan pengendalian internal. Meskipun personel yang merancang sistem mampu menyusun suatu pengendalian yang ideal, efektivitasnya akan tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakannya. Sekalipun pengendalian internal cukup memadai, bukan berarti laporan keuangan dan efektivitas bebas dari kesalahan maupun kekeliruan. Kemungkinan pencapaian tujuan dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal tersebut. Hal ini mencakup keyakinan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat tanggung jawab manajemen di Amerika Serikat menurut pasal 404. Nah, pasal 404 Sarbanes-Oxley di ACT mengharuskan manajemen pada semua perusahaan publik di Amerika Serikat untuk menerbitkan laporan ke pengendalian internal yang mencakup dua hal. Yang pertama, pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga suatu struktur pengendalian internal yang memadai dan prosedur atas laporan keuangan. Nah, kedua, suatu penilaian dan atas efektivitas struktur penilaian internal maupun prosedur untuk pelaporan keuangan pada akhir tahun fiskal perusahaan. Nah, manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penilaian internal. Kerangka penilaian internal yang digunakan hampir seluruh perusahaan di Amerika Serikat adalah kerangka terintegrasi penilaian internal dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO. Nah, penilaian manajemen atas pengendalian internal dalam laporan keuangan berisi dua hal penting. Seperti yang dapat dilihat pada slide. Pertama, ada manajemen harus mengevaluasi rancangan penilaian internal atas laporan keuangan. Yang kedua, manajemen harus menguji efektivitas penilaian internal tersebut. Nah, pada bagian pertama itu rancangan penilaian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan dilaksanakan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Pusat perhatian manajemen adalah pada pengendalian atas seluruh asersi yang relevan untuk semua akun yang signifikan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Hal ini menyangkut evaluasi terhadap seberapa signifikan transaksi-transaksi yang dimulai, diotorisasi, dicatat, diproses, dan dilaporkan untuk mengidentifikasi titik-titik dalam arus transaksi yang dapat menyebabkan terjadinya salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Nah, yang kedua terkait efektivitas pelaksanaan pengendalian. Sebagai tambahan, manajemen juga harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Tujuan pengujian tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian dijalankan sesuai dengan rencana dan apakah orang yang menjalankan pengendalian memiliki otoritas dan kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pengendalian dengan efektif. Next. Nah, yang ketiga, terkait tanggung jawab auditor memahami pengendalian internal. Nah, mengingat pentingnya memahami pengendalian internal klien, pengetahuan
mengenai hal tersebut dimasukkan dalam standar audit yang berlaku secara umum. Seperti dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan, kedua standar audit yang berlaku umum bahwa auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengendalian entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit lanjutan. Nah, auditor memperoleh pemahaman atas pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian dalam setiap pengauditan. Nah, auditor pada umumnya sangat menekankan pada pengendalian terhadap keamanan laporan keuangan dan pengendalian atas kelompok-kelompok transaksi. Yang pertama terkait pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan. Untuk memenuhi standar kedua pekerjaan lapangan, fokus utama auditor adalah terhadap pengendalian terkait dengan perhatian utama manajemen atas pengendalian internal, yaitu keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak mungkin merefleksikan PA buku dengan benar jika pengendalian atas laporan keuangan tidak memadai. Tidak seperti halnya klien, auditor kurang menekankan pada pengendalian yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Karena pengendalian semacam itu mungkin tidak terpengaruh pada penyajian wajar laporan keuangan. Namun demikian, auditor tidak boleh mengabaikan pengendalian yang mempengaruhi informasi manajemen internal seperti anggaran dan laporan kinerja internal. Nah, yang kedua terkait mengenai pengendalian terhadap kelompok-kelompok transaksi. Karena penekanan pada kelompok-kelompok transaksi, auditor umumnya sangat menekankan pada tujuan audit terkait transaksi. Meskipun auditor menekankan pada pengendalian terkait transaksi, auditor juga harus mendapatkan pemahaman atas pengendalian terhadap saldo akhir akun serta tujuan penyajian dan pengungkapan. Sebagai contoh, tujuan audit terkait transaksi biasanya tidak memiliki pengaruh terhadap dua tujuan audit terkait saldo, yaitu nilai realisasi serta hak dan kewajiban. Nah, tujuan audit terkait transaksi tersebut juga kemungkinan tidak berpengaruh pada keempat tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Nah, auditor kemungkinan akan mengevaluasi secara terpisah apakah manajemen telah menerapkan pengendalian internal untuk masing-masing dari kedua tujuan saldo akun tersebut dan keempat tujuan penyajian dan pengungkapannya. Next. Nah, berikutnya di sini saya akan membahas submateri yang ketiga mengenai komponen pengendalian COSO. Nah, kerangka keterintegrasi pengendalian internal COSO merupakan kerangka pengendalian internal yang paling banyak diterima di Amerika Serikat. Kerangka COSO ini menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendaliannya dapat terpenuhi. Nah, masing-masing komponen berisi banyak pengendalian, namun auditor memberikan perhatian utama pada pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, komponen pengendalian internal COC terdiri dari hal berikut, dapat dilihat pada slide. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pengawasan. Nah, dari keseluruhan komponen tersebut, di mana lingkungan pengendalian merupakan payung dari keempat komponen pengendalian lainnya. Tanpa adanya lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen-komponen pengendalian yang lain tidak mungkin menghasilkan suatu pengendalian internal yang efektif tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu mengenai lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur. Nah, lingkungan pengendalian ini terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu entitas atas pengendalian internal dan pentingnya pengendalian internal tersebut terhadap entitas. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian internal yang sangat penting. Nah, yang kedua, mengenai penilaian risiko. Nah, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. Risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Nah, risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal maupun eksternal. Risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola.
Salah satu prakondisi bagi penilaian risiko adalah penetapan tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkat organisasi. Manajemen harus menetapkan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan jelas, sehingga risiko-risiko terkait bisa diidentifikasi dan dianalisa. Nah, yang ketiga, mengenai kegiatan pengendalian atau aktivitas pengendalian. Nah, kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka minimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Nah, kegiatan pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif, dan ada yang bersifat manual atau otomatis. Dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian, biasanya melekat konsep pemisahan fungsi. Jika pemisahan fungsi tersebut dianggap tidak praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan pengendalian sebagai kompensasinya. Intinya, aktivitas pengendalian ini merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen mencapai tujuan seperti pengambilan langkah menghadapi risiko untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang keempat, mengenai informasi dan komunikasi. Komunikasi, sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO, adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Nah, komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari ke bawah ke atas, maupun lintas fungsi. Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan laporan kegiatan usaha, keuangan, dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan usaha perusahaan. Nah, informasi yang dibutuhkan tidak hanya intern, namun juga eksternal. Komunikasi yang efektif harus meluas di seluruh jajaran organisasi, di mana seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab atas pengawasan. Semua pegawai harus paham peran mereka dalam sistem pengendalian intern, sebagai juga hubungan kerja antar individu. Nah, yang kelima terkait dengan pengawasan. Aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuan dan dimodifikasi jika diperlukan dan jika terjadi perubahan kondisi. Nah, informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atau pengendalian internal yang sudah ada. Nah, laporan internal auditor atau laporan pengecualian atas aktivitas pengendalian. Laporan dari regulator misalnya seperti regulator perbankan, umpan balik dari operasional operasi, dan keluhan-keluhan dari pelanggan mengenai biaya penagihan. Nah, baik, sekian pemaparan dari materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu mengenai mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal. Nah, proses pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian untuk suatu audit terintegrasi atas laporan keuangan. Nah, untuk mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal itu melewati 4 fase yang disebut dengan fase proses pemahaman pengendalian internal. Nah, proses untuk memahami pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian itu ada 4 fase. Yang pertama yaitu adalah mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal, bisa berupa rancangan dan pengoperasiannya. Kemudian fase yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap risiko pengendalian. Kemudian yang ketiga, merancang, menjalankan, dan mengevaluasi pengujian atas pengendalian. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase keempat, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substansif. Selanjutnya yaitu mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal. Nah, auditor diharuskan untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas pengendalian internal untuk setiap audit. Dokumentasi dari manajemen adalah bukti terkuat atau sumber informasi utama dalam memperoleh pemahaman tersebut. Adapun 3 jenis dokumen yang digunakan untuk melakukan pemahaman atas pengendalian internal. Yang pertama yaitu adalah narasi, kemudian yang kedua ada bagan arus, dan yang ketiga ada kuesioner pengendalian internal.
Baik, sekarang saya akan membahas yang pertama, yaitu mengenai dokumen narasi. Nah, sebuah narasi itu merupakan deskripsi tertulis atas pengendalian internal klien. Jadi di sini akan dijelaskan yaitu deskripsi secara tertulis. Nah, narasi yang tepat terhadap suatu pengendalian internal dan pengendalian yang terkait menggambarkan 4 hal berikut. Yang pertama, dokumen narasi itu akan menggambarkan asal setiap dokumen dan catatan-catatan yang ada di dalam sistem. Kemudian narasi juga menggambarkan semua pemrosesan yang terjadi di suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga ada disposisi dari setiap dokumen dan catatan yang ada di dalam sistem. Dan penggambaran yang keempat, narasi juga menggambarkan yaitu indikasi atas pengendalian yang relevan terhadap penilaian risiko pengendalian. Nah, kemudian selanjutnya ada dokumen bagian arus. Nah, sebuah bagian arus pengendalian internal merupakan diagram atas dokumen-dokumen klien dan urutan arusnya dalam sebuah organisasi. Jadi bagian arus yang memadai memiliki keempat karakteristik yang diidentifikasikan dalam narasi. Jadi hal-hal yang digambarkan oleh narasi tersebut juga digambarkan oleh dokumen bagian arus. Jadi bagian arus yang sudah disiapkan dengan baik sangat bermanfaat karena akan memberikan tinjauan yang tepat atas sistem dari seorang klien, yang akan membantu auditor dalam mengidentifikasi pengendalian dan kelemahan-kelemahan dalam sistem. Contohnya saja, dalam dokumen bagian arus itu kita bisa mengetahui dari mana asal dokumen tersebut, kemudian dokumen tersebut masuk kemana saja. Jadi ketika ada suatu kesalahan di hasil dokumen misalkan C, maka kita ketahui dokumen tersebut salah di bagian sebelumnya. Kemungkinannya salah di sana. Jadi dokumen arus itu menggambarkan seluruh arus dari dokumen yang ada di suatu perusahaan. Itu merupakan satu contohnya. Jadi ada 2 keuntungan menggunakan dokumen bagian arus. Nah, yang pertama itu keuntungannya bagian arus ini lebih mudah dibaca, dan yang kedua dokumen bagian arus ini lebih mudah untuk diperbaharui. Nah, selanjutnya ada kuesioner pengendalian internal. Jadi dalam pengendalian internal itu sebuah kuesioner pengendalian internal menanyakan serangkaian pertanyaan mengenai pengendalian pada setiap bagian pengauditan. Jadi ini merupakan salah satu alat dalam mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal. Sebagian besar pertanyaan memerlukan jawaban iya atau tidak saja. Dengan jawaban iya, berarti kemungkinan besar itu kegiatan pengendalian itu sudah berjalan cukup baik dan dapat diberikan komentar juga. Namun jika jawabannya tidak, itu menandakan adanya potensi kelemahan dalam pengendalian internal. Jadi bisa diberikan komentar juga apa yang salah atau apa yang membuat lemah, itu bisa diberitahukan di komentar untuk melakukan evaluasi selanjutnya. Nah, dengan menggunakan kuesioner, auditor dapat mencakup masing-masing bagian pengauditan dengan cukup cepat. Nah, di sini saya memiliki contoh kuesioner pengendalian internal. Bisa dilihat di slide. Nah, contohnya di sini 1. Apakah pembelian aktiva tetap dilakukan oleh agen pembelian? Jadi jika memang pengendalian tersebut sudah dilakukan dan itu tidak ada kelemahannya dan sudah baik, di kuesioner bisa jawab ya. Namun jika mengalami kelemahan bisa dijawab tidak. Nah, di sini contohnya yang mengalami kelemahan. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk membedakan suatu pengeluaran dikapitalisasi atau diperlakukan sebagai beban reparasi dan pemeliharaan? Nah, jika perusahaan itu tidak memiliki kebijakan untuk membedakan suatu pengeluaran dikapitalisasi tersebut, maka bisa dijawab tidak gitu. Jadi di sini ada diindikasikan adanya kelemahan di pengendalian tersebut di suatu perusahaan. Jadi kuesioner ini sangat berguna untuk melakukan sebuah pengendalian internal. Selanjutnya, mengevaluasi penerapan pengendalian internal. Jadi selain memahami rancangan pengendalian internal, auditor juga harus mengevaluasi apakah pengendalian yang sudah dirancang tersebut itu telah diterapkan atau tidak. Nah, dalam praktiknya, pemahaman atas rancangan dan pengendalian internal seringkali dilakukan secara simultan. Nah, berikut ada 4 metode yang biasanya digunakan untuk melakukan sebuah evaluasi penerapan pengendalian internal. Yang pertama yaitu memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman sebelumnya yang diperoleh auditor dari entitas yang diaudit. Kemudian melakukan tanya jawab dengan personel klien. Jadi auditor itu harus bertanya pada manajemen, supervisor, ataupun staf yang ada di suatu perusahaan, apakah mereka sudah menjalankan tugas-tugas mereka. Kemudian yang ketiga ada mengkaji dokumen dengan catatan-catatan.
Yang keempat yaitu mengamati aktivitas entitas dan kegiatan operasinya. Jadi di sini auditor mengamati personel klien menjalankan aktivitas akuntansi dan pengendalian yang normal, termasuk penyusunan terhadap dokumen-dokumen dan catatan-catatan. Ini akan lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bahwa pengendalian itu telah diterapkan atau tidak. Jadi untuk diamati aktivitasnya itu bisa kita menilai itu dilakukan dengan baik atau tidak. Jadi bisa dilakukan dengan mengamati aktivitas entitas dari kegiatan operasinya. Selanjutnya, menilai resiko pengendalian. Auditor menggunakan penilaian awal resiko pengendalian untuk merencanakan audit untuk setiap kelompok transaksi. Namun dalam beberapa kondisi, auditor mungkin mempelajari bahwa kelemahan dalam pengendalian adalah signifikan, sehingga laporan keuangan klien itu tidak dapat diaudit. Sehingga sebelum membuat penilaian awal atas risiko pengendalian untuk setiap kelompok transaksi yang material, auditor pertama kali harus menentukan apakah entitas tersebut dapat diaudit atau tidak. Nah, di sini ada yang digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan itu dapat diaudit atau tidak. Nah, yang pertama yaitu dengan melihat integritas manajemen dan kecukupan pencatatan akuntansi. Nah, integritas manajemen itu bisa dilihat. Jika manajemennya tidak memiliki integritas yang tinggi, bagaimana seorang auditor mau menyetujui kontrak kerja? Manajernya saja tidak memiliki integritas, jadi apalagi di perusahaan tersebut sudah banyak mengalami kejanggalan-kejanggalan karena manajernya saja tidak memiliki integritas yang baik, sehingga auditor bisa menolak kontrak kerja jika manajemennya tidak memiliki integritas. Jadi laporan keuangan itu akan sulit diaudit jika manajemennya tidak memiliki integritas. Nah, apalagi poin yang kedua yaitu kecukupan pencatatan akuntansi. Nah, bukti-bukti yang ada itu kan sangat penting untuk melakukan sebuah audit. Nah, bagaimana jika pencatatan akuntansi itu tidak memiliki kecukupan yang baik? Tentu saja seorang auditor itu akan sulit untuk melakukan auditing terhadap laporan keuangan tersebut. Jadi auditor dapat menilai laporan keuangan itu tidak bisa diaudit karena catatan-catatannya saja tidak cukup atau bukti-bukti saja tidak ada yang cukup di pencatatan akuntansinya. Seperti itulah cara menilai apakah laporan keuangan yang ada di suatu perusahaan tersebut bisa diaudit atau tidak. Kemudian, menentukan penilaian resiko pengendalian yang didukung oleh pemahaman yang diperoleh dengan mengasumsikan pengendalian telah dilaksanakan. Auditor membuat penilaian awal materialitas untuk setiap tujuan audit terkait transaksi untuk setiap jenis transaksi utama di setiap siklus transaksi. Sebagai contoh nih, di sini ada siklus penjualan dan penagihan. Jadi jenis-jenis transaksi yang biasanya terlibat yaitu di penjualan dan penagihan yaitu berupa transaksi penjualan, retro penjualan, pengurangan harga, penerimaan kas, ataupun penyisihan untuk piutang tak tertagih. Jadi di siklus ini akan digambarkan hal tersebut. Kemudian untuk menilai resiko pengendalian bisa menggunakan matriks resiko pengendalian. Matriks resiko pengendalian ini banyak digunakan auditor untuk membantu mereka dalam proses mengukur resiko pengendalian. Nah, tujuan dari penggunaan matriks tersebut adalah memberikan cara yang mudah untuk mengorganisasikan resiko pengendalian ke setiap tujuan audit. Adapun cara penyusunan matriks tersebut, yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit. Jadi langkah pertama dalam pengukuran adalah mengidentifikasi tujuan audit untuk setiap kelompok transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang diterapkan di penilaian tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Selanjutnya, auditor menggunakan informasi yang telah dibahas di bagian sebelumnya untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal untuk mengidentifikasikan satu pengendalian yang berpengaruh pada pencapaian tujuan audit terkait transaksi. Kemudian yang terakhir yaitu menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit terkait. Jadi isi dari matriks tersebut digunakan dalam untuk menunjukkan bagaimana setiap pengendalian berpengaruh terhadap pencapaian satu atau lebih tujuan audit terkait transaksi. Jadi apakah pengendalian-pengendalian tersebut sudah berkaitan tidak dengan tujuan audit yang terkait. Jadi tujuan-tujuan audit itu juga dihubungkan dengan pengendalian-pengendalian yang dilakukan. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengevaluasi kekurangan pengendalian, kekurangan-kekurangan signifikan, dan kelemahan-kelemahan material. Jadi auditor harus menilai apakah pengendalian kunci tidak ada dalam pengendalian internal atas laporan keuangan sebagai bagian dari evaluasi terhadap resiko pengendalian dan kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.
Jadi di sini ada tiga tingkatan yang digunakan untuk menilai ketiadaan pengendalian internal tersebut. Yang pertama yaitu kekurangan pengendalian, kemudian yang kedua kekurangan signifikasi, dan yang ketiga ada kelemahan material. Selanjutnya yaitu menghubungkan kekurangan signifikan dan kelemahan signifikan dengan tujuan audit yang terkait. Nah, jadi di sini sama halnya seperti untuk pengendalian, masing-masing kekurangan signifikan atau kelemahan material dapat diterapkan di satu atau lebih tujuan dari audit. Terdapat dua kekurangan signifikan dan masing-masing diterapkan hanya ke dalam satu tujuan audit terkait transaksi yang ada. Kemudian menilai resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait. Jadi di sini setelah pengendalian kekurangan signifikan dan kelemahan material diidentifikasi dan dihubungkan dengan tujuan audit terkait transaksi, auditor dapat mengukur resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi tersebut. Hal tersebut merupakan keputusan yang sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap suatu pengendalian internal. Kemudian yang terakhir yaitu ada komunikasi dengan mereka yang bertanggung jawab dalam tata kelola perusahaan dan memo manajemen. Jadi sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian atas resiko pengendalian, auditor juga diharuskan untuk melakukan komunikasi mengenai beberapa hal dengan mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan. Jadi informasi tersebut dan rekomendasi lainnya terkait dengan pengendalian internal seringkali dikomunikasikan dengan manajemen. Jadi auditor itu harus mengkomunikasikan kekurangan-kekurangan yang signifikan dan kelemahan material secara tertulis kepada mereka yang bertanggung jawab dalam tata kelola perusahaan segera setelah auditor mengetahui munculnya hal tersebut. Kemudian memo manajemen. Jadi selain hal-hal di atas, auditor seringkali mengidentifikasi isu-isu terkait pengendalian internal yang kurang signifikan dan juga kesempatan bagi klien untuk membuat perbaikan operasional. Jadi hal tersebut juga harus dikomunikasikan kepada klien. Jadi bentuk komunikasi ini seringkali merupakan surat yang terpisah untuk tujuan tersebut yang dinamakan dengan memo manajemen. Meskipun memo manajemen tidak diharuskan dalam standar audit, auditor biasanya menyiapkan sebagai pelayanan audit yang bernilai tambah. Jadi ini tidak wajib, namun memo manajemen ini dibuat sebagai nilai tambah dari seorang auditor tersebut saja. Baik, sekian materi yaitu untuk melakukan menilai resiko audit. Jadi untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Rahelia Rizjuliani. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahelia Rizjuliani. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Baik, yang pertama mengenai pengujian pengendalian. Lanjut. Baik, jadi pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap perancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Auditor melaksanakan prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian internal klien. Pengendalian yang teridentifikasi oleh auditor melalui prosedur tersebut harus didukung oleh pengujian pengendalian untuk memastikan bahwa pengendalian benar-benar beroperasi secara efektif. Jadi di sini terdapat dua tipe pengujian pengendalian. Yang pertama adalah concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian internal dari klien. Dan yang kedua adalah additional or planned test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor selama suatu pekerjaan lapangan dilaksanakan. Selanjutnya di sini terdapat pengujian manajemen terhadap pengendalian internal kemungkinan akan memasukkan 4 jenis prosedur, yang dimana prosedur-prosedur tersebut adalah yang pertama adalah melakukan tanya jawab dengan personel klien yang tepat, yang kedua adalah menguji dokumen, catatan, dan juga menguji laporan, yang ketiga itu adalah mengamati aktivitas terkait dengan pengendalian, dan yang terakhir adalah mengerjakan ulang dari prosedur klien. Lanjut. Baik, di sini mengenai keluasan pengujian pengendalian yang diterapkan bergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Jika auditor menginginkan untuk menurunkan penilaian risiko pengendalian, maka makin luas pengujian atas pengendalian yang harus dilakukan, baik dalam hal jumlah pengujian atas pengendalian yang harus dilakukan maupun mengenai keluasan pengujian atas setiap pengendalian.
Di sini terdapat dua hal yang dibahas. Yang pertama adalah menguji pengendalian terkait dengan risiko yang signifikan, di mana risiko yang signifikan merupakan risiko yang diyakini auditor untuk memerlukan suatu pertimbangan audit khusus. Yang kedua adalah menguji kurang dari seluruh periode audit. Perlu diingat bahwa laporan manajemen atas pengendalian internal terkait dengan efektivitas pengendalian internal pada akhir tahun fiskal. Penentuan waktu bagi auditor untuk melakukan pengujian pengendalian dengan demikian bergantung pada sifat pengendalian dan kapan perusahaan akan menerapkannya. Lanjut. Selanjutnya adalah mengenai lingkup pengujian pengendalian. Semakin ekstensif pengujian pengendalian dilaksanakan, maka akan semakin banyak bukti yang dihimpun mengenai efektivitas berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian. Luas pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan yang direncanakan sendiri oleh seorang auditor. Di mana dalam menentukan risiko pengendalian untuk setiap asersi, auditor perlu yang pertama melakukan identifikasi mengenai salah saji potensial yang dapat terjadi untuk asersi tersebut. Yang kedua adalah auditor perlu mengidentifikasi pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi dari salah saji. Yang ketiga adalah auditor perlu menghimpun bukti dari pengujian pengendalian dan memastikan apakah rancangan dan operasi pengendalian yang digunakan tersebut relevan dan bersifat efektif. Yang selanjutnya adalah auditor perlu mengevaluasi bukti yang diperoleh. Yang terakhir adalah auditor perlu menentukan risiko pengendalian. Identifikasi salah saji potensial dapat dilakukan atas kelompok-kelompok transaksi dan atas saldo-saldo akun, walaupun pada dasarnya keduanya dapat saling terkait satu sama lain. Lanjut. Selanjutnya adalah mengenai hubungan antara pengujian pengendalian dan prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Jadi di sini terdapat dua perbedaan utama dalam penerapan prosedur tanya jawab, dokumentasi, dan pengaturan. Di antaranya yang pertama adalah dalam menentukan pemahaman atas pengendalian internal, prosedur untuk mendapatkan pemahaman diterapkan di semua pengendalian yang diidentifikasi selama fase tersebut. Yang kedua, yaitu prosedur untuk mendapatkan pemahaman hanya dilakukan pada satu atau beberapa transaksi atau dalam kasus pengamatan dilakukan pada satu titik waktu tertentu. Lanjut untuk slide berikutnya. Baik, untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai menentukan resiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian resiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan resiko audit yang dapat diterima dan pengujian substantif pengauditan atas suatu laporan keuangan. Di mana risiko deteksi dapat ditekan atau diturunkan auditor dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah dengan melakukan perencanaan audit yang memadai. Yang kedua, melakukan supervisi atau pengawasan yang tepat. Yang ketiga, dengan menerapkan prosedur audit secara efektif. Dan yang terakhir adalah dengan menerapkan standar pengendalian dengan mutu pemeriksaan. Jadi tujuan dari risiko deteksi ini yaitu tepat untuk setiap tujuan audit terkait saldo kemudian ditentukan dengan menggunakan model risiko audit ini sendiri. Untuk slide selanjutnya. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai pengujian substantif, di mana pengujian substantif merupakan pengujian rinci dan prosedur analitis yang dilakukan untuk menemukan salah saji material dalam saldo akun, golongan transaksi, dan unsur pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan pemahaman struktur pengendalian internal dan bukti yang dihimpun dari pengujian pengendalian, auditor menentukan risiko pengendalian untuk asersi-asersi yang terkait dengan setiap kelompok transaksi. Jadi dalam pengujian substantif ini sendiri juga memiliki prosedur untuk melaksanakan pengujian tersebut. Yang pertama adalah dengan pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Yang kedua adalah melakukan pengamatan atau observasi terhadap personel dalam melakukan tugas mereka. Yang ketiga dengan menginspeksi dokumen dan juga catatan. Yang keempat, melakukan perhitungan kembali. Yang kelima, melakukan konfirmasi. Yang keenam, melaksanakan analisis. Yang ketujuh, melaksanakan atau mengadakan pengusutan. Dan yang terakhir adalah
dengan mengadakan penelusuran dari pengusutan yang sudah dilakukan. Jadi di sini terdapat sifat atau jenis dari pengujian substantif. Coba untuk slide selanjutnya. Jadi yang pertama adalah pengujian detail saldo, di mana dalam pengujian detail saldo ini atau metodologi ini digunakan untuk merancang pengujian detail saldo tersebut adalah sama untuk setiap akun dalam laporan keuangan. Bila antara risiko deteksi yang telah ditentukan dihubungkan dengan pengujian rinci saldo yang akan dilakukan, maka akan terlihat jelas bahwa semakin rendah tingkat risiko, maka semakin rinci dan teliti pula tindakan yang akan diambil. Yang kedua adalah pengujian detail transaksi. Pada pengujian detail transaksi ini, auditor menggunakan bukti yang diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai kewajaran saldo akun. Auditor biasanya menggunakan dokumen yang tersedia pada file klien dalam pengajuan ini, atau dalam pengajuan dengan menggunakan pengujian detail transaksi. Efektivitas pengujian detail transaksi ini tergantung pada prosedur dan dokumen yang digunakan oleh auditor. Yang ketiga adalah dengan jenis pengujian substantif prosedur analisis, di mana dalam prosedur analisis ini meliputi perbandingan jumlah tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis meliputi juga perhitungan rasio oleh auditor yang kemudian dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya dan lain yang terkait dan rasio lain yang terkait. Jadi terdapat 4 kegunaan prosedur analitis sendiri. Yang pertama adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri klien. Yang kedua adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Yang ketiga untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit yang dilakukan secara mendetail. Baik, untuk slide yang terakhir. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai luas pengujian substantif. Jadi semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, maka semakin banyak bukti yang diperlukan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pada program audit. Jadi program audit ini sendiri adalah daftar prosedur audit yang telah dilaksanakan oleh seorang auditor. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami sampaikan. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.